jamaah segera disehatkan Allah SWT. Amin. Karena mereka tak sholat subuh jamaah itu karena sakit, badannya sehat, otaknya sakit. Karena kalau sehat sujud, duduk anda sujud, duduk, tasyahud, berterima kasih kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan saya dengar ini jamaah datang ke masjid tadi malam ba'da isya. Salah jadwal. Bukan salah jadwal Pak Ustaz, karena kami ingin dapat tempat, karena kecintaan. Mudah-mudahan yang malam tadi menginap dapat pahala i'tikaf. Amin. Tapi selesai acara ini segera keluar masjid. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang mesti kita laksanakan. Bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa jengkol. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini DPD jadi protokol. Tengku Fadil Rahman hadir juga pada subuh yang masyarakat, para abu, para ami, para tengku, para alim, para ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita subuh ini tidak pakai tema. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang akan kita kaji pada subuh ini. Kenapa itu yang Ustaz kaji? Ya karena tak ada temanya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Allah? Pernah menengok Allah? Pernah jumpa sama Allah? Tak pernah. Tapi kita percaya, maka itu disebut dengan iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya pada Allah karena saya tak pernah menengok Allah, besok bawa dia ke rumah sakit, suruh dokter periksa. Habis itu dokter menyatakan Bapak kena jantung koroner. Langsung dia takut. Bapak percaya sama jantung koroner? Percaya. Bapak nengok? Tidak. Sama Allah tak percaya. Ini namanya orang percaya kepada dokter tapi tidak percaya kepada Allah. Mudah-mudahan dia cepat mati. Tak boleh. Orang yang begitu mesti didoakan supaya dapat hidayah. Ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah orang yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Mereka bersalah karena tidak tahu, maka kita kasih tahu subuh ini. Kita mau kasih tahu, dia tak datang pula. Tapi walaupun tak datang ke masjid, bisa menyaksikan melalui streaming channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan berjumpa langsung, mimpi pun tidak. Setiap ditanya, kau mimpi apa tadi malam? Kepo. Kau mimpi apa tadi malam? Dangdut. Apa yang ditengok, apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, itulah yang akan dibawa ke dalam mimpi. Maka kita selalu berselawat supaya terobat rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli
wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallu ala Nabi. Salat kita di masjid ini tidak hanya mengingatkan kepada Allah dan memandang ke atas, ingat Masjid Nabawi karena lampunya Masya Allah, tabarakallah. Semua orang yang datang ke masjid ini ketika melihat ke atas, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, melihat lampunya yang mirip dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Madinah Insya Allah. Amin. Tanggal 4 Oktober Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Saya sampai kemari dibawa oleh ketua tim UAS Nangro Aceh Darussalam, namanya Al-Mukarram Ustaz Haji Nazar LJ, kakak kelas saya, alumni Gontor, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beserta tim banyak para senior-senior kakak-kakak kelas saya. Hari ini subuh ini kita bersilaturahim. Man ahabba ayusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Masjid ini cantik, bagus, luar biasa. Pas masuk tadi saya tengok, tak ada orang, main dari belakang. Ada model masjid itu memanjang ke belakang, jadi jamaah ini panjang ke belakang. Masjid kita ini enggak, dia ke samping, samping kanan, samping kiri, ke belakang, langsung ke jalan betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah masjid ini, kalau dia masih hidup panjang umurnya. Kalau dia sudah meninggal, kuburnya salah satu dari taman-taman surga, mengalir amal jariah kepada. Tanah yang diwakafkan nampak, semen yang diwakafkan nampak, duit yang diwakafkan yang hilang nampak, surga yang diharapkan tak nampak, malaikat yang mencatat tak nampak, azab kubur tak nampak. Memberikan yang nampak untuk sesuatu yang tak nampak, itu disebut dengan iman. Sesuatu yang tak nampak yang kita harapkan. Tidur sampai jam 9 pagi nampak, tempat tidurnya nampak, yang tidur nampak. Tapi sholat subuh ke masjid, pahala tak nampak, Allah yang disembah tak nampak, malaikat rahmat yang membawa rahmat tak nampak, neraka tak nampak. Siapa yang tak sholat subuh, man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai ketiduran tak salat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya, setan tak nampak. Jadi kalau ada nanti orang ayo salat subuh, kalau tak salat subuh nanti telinga kau dikencingi setan. Mana setan? Mana? Kau lah setannya. Meyakini sesuatu yang tak nampak lalu memberikan yang nampak, maka itu disebut dengan iman. Alhamdulillah, kita ini semua yang hadir ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, iman yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Kapan iman bertambah? Duduk bersama orang baik, di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, iman bertambah. Duduk sama orang tak baik, pada waktu yang tak baik, di tempat yang tak baik, sama orang yang tak baik, waktu dicek iman, low band.
kalau tinggal satu mata, habis, lemah, khawatir, maka dia mesti dicas lagi. Inilah subuh ini iman kita dicas lagi. Pulang dari sholat subuh ini insya Allah semangat kita insya Allah. Kalau mengaji dengan Abu, dengan Abi, dengan Tengku, dengan ulama, setelah mengaji iman kita bertambah, teruskan. Tapi kalau setelah mengaji kita hanya mencaci maki, sumpah serapah, kita hanya suka berjidal berdebat, maka sesungguhnya tak mendatangkan apa-apa. Itulah gunanya kita terus mengaji supaya kuat iman kita ini. Karena yang kita bawa mati adalah iman. Ada orang mati bawa istri, ada menangis istrinya pinggir kubur, abah, habis itu nikah dia lagi. Itu juga dengan bapak itu, adik, tidak nikah dia. Tunggunya agak-agak berapa bulan baru nikah. Yang setia menemani kita hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dikuatkan dia dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir hantu-hantu setan yang bersemayam dalam qalbu. Dia berbisik dalam hati, alladzi waswisu fi sudur, di dada yang mana? Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada segumpal, ada segempal, ada segenggam. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, maka seluruh badan ikut menjadi baik. Itu yang disebut dengan jantung. Tapi katanya hati Pak Ustaz. Jantung, hati Pak Ustaz. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Itulah mengapa orang berzikir itu ke jantung itu dia pukulkan la ilaha illallah. Sering ada bisikan dalam jantung. Karena kalau sudah jantungnya bersih, jantung inilah yang membuat kita hidup berdegup dan berdetak. Pegang jantung sebelah kiri, masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tidak, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Banyak jamaah ini bajunya 3 lemari, dari mulai baju koko sampai baju batik sampai baju pesta, lengkap semuanya. Tapi ada baju yang belum dia siapkan, kain kafan. Jangan khawatir, masjid sudah menyiapkan. DSKM kontak majelis taklim untuk serikat tolong menolong meninggal dunia, semua sudah menyiapkan. Karena kita semua kalau mati bawa kain kafan. Ada orang mati bawa batik, tapi bukan berarti yang pakai batik hari ini tidak bagus. Saya punya baju batik. Kenapa subuh ini Ustaz pakai baju putih? Pernah saya pakai baju batik, gambar